Halo semuanya, selamat datang lagi di Cranky Tech Indonesia bersama gue Jordi seperti biasa dan sebelah gue ada LC, Luis. Lu dulu gak ada ngomong LC-LC-an. Oh nggak ada. Oke, hari ini kita akan kembali dengan segmen terbaru bernama Cranky Tos. apakah headset itu harus ditipet? Segmen terbaru kita bernama Rapid. Rekomendasi Penguras dompet. isi dompet. Isi dompet. Kalau nggak i-nya hilang, kalau nggak harap deh jadinya. Iya. Dan hari ini kita akan mulai episode pertama itu dari dari headset dulu ya. Headset dan sama headphone. Jadi kalau emang nanti kedepannya rame yang demen, kita mungkin akan coba nyebrang ke TWS, ke mousepad, segala keyboard dan segala macamnya. Jadi ya adalah nambah-nambah konten buat saya ya. Dan di sini kita juga ditemani oleh SH sebagai second cam kita. Oke. Jadi mungkin kita akan langsung mulai aja lo ya. Ya. Dari yang paling murah. Ini paling murah. Itu juga paling mana? Oh ini paling Gue murah. akan ngikutin Luis aja karena gue tuh dulu belajar dari dia. Bener-bener semua masa audio tuh gue belajar dari dia. Paling murah ini. Ini in-ear monitor. In-ear monitor. Bisa perlihatkan second cam? In-ear Kemari. monitor. Dan ini namanya Final Audio S1000. Final Audio S1000 yang punya 2 kakak ya. Ini harganya di Harganya di 500.000 pas kalau gua nggak salah. S1000 5000. Bukannya yang E2000 yang 5000. Enggak, 2.000 800 sekian. E3000 3.000 1.100.000. 1.100. Oke, apa yang ngebuat headset ini Anda rekomendasikan? Kenapa saya rekomendasikan? Karena imagingnya bagus banget, resolusinya juga bagus. Terus cuman dia sepertinya nggak akan semua orang suka karena sound signature-nya itu dia sangat netral banget. Dia tuh mirip-mirip kayak inilah, kayak si M40X ini kan dia flat netral gitu. Si S1000 ini juga sama, cuman dia kalau gua nggak salah lupa, ini gua udah lama nggak dengerin ini. Dia midnya tuh slightly boosted gitu dan bassnya kecil sekali, kayak bassnya mungkin bisik-bisik gitu. Jadi kayaknya nggak semua orang bakal suka sama sound signature-nya ini. Meskipun imaging, depth, buat harga 500.000, resolusi semua bagus banget. Berarti ini lebih cocok buat mereka yang benar-benar mau denger lagu yang jujur ya? Iya, mungkin ini bakal cocok buat orang-orang yang suka lagu-lagu jazz, lagu-lagu pop, terus lagu-lagu wibu kan juga bisa. Lagu wibu. Harusnya masih bisa. Dan pokoknya kalau lagu-lagu EDM dan segala macam, kalau kalian suka bass jedak-jeduk, ini kurang. Nggak goyang orangnya. Ya, nggak goyang lah. Nggak goyang. Ini eartips-nya sudah lu ganti? Eartips-nya udah gue ganti karena ini eartips yang gue pakai ini Akustone AET07 namanya. Yang bawaannya itu kan Final Audio punya, yang Final Audio Type E kalau nggak salah. Gue ganti karena suaranya lebih bersih di eartips yang ini. Harganya berapa? Harga eartips-nya 75.000. 75.000. Cukup murah ya. Oke, sangat terjangkau lah. kita langsung moving ke barang kedua. Kedua termurah. Barang Kita kedua nggak ada kedua terbaik, tapi kita mulai dari harga aja. Ini tadi 5.000. 5.000. Oke. Nanti mungkin di part 2 kita akan ngeluarin lawannya. Ya. Tahu kan? Tahu kan? Yang gampang copot itu. Oh iya, aduh maaf. Oke, kedua. Ini apa nih? Ini sebenarnya barang legendaris. Gue sebenarnya baru denger ini dan baru punya tuh kayaknya minggu lalu ya. Minggu lalu, lu bawa ke sini minggu lalu dan masih belum warna merah. Ya, pokoknya gue baru punya ini tuh minggu lalu. Kenapa gue tertarik sama ini barang? Karena yang gue tahu dan gue denger ini barang tuh barang lama lah, barang vintage gitu. Ini kalau gue nggak salah tuh ini namanya Cos Porta Pro. Dia kalau nggak salah rilisnya tahun-tahun 1980-an kalau gue nggak salah. Dengarnya masih pakai tab dong, masih yang buletan. Harusnya gitu. Yang player yang bulat itu. Player Gue punya deh di rumah. Nah pokoknya kenapa barang ini spesial karena suaranya sebagus itu. Sebagus itu tuh gimana lu jelasinnya? Gimana ya? Ini kan on ear. On ear jadi maksudnya dia nempel ke luar telinga, nggak over ear kayak headphone kayak gini kan. Untuk sebuah barang on ear dan harganya murah banget 500.000. 500.000 itu adalah harga lu dapat steel deal apa harga pasaran? Harga pasaran. Harga pasaran. 500.000. Iya, jadi ada dua versi. Ada versi drop, ada versi yang biasa. Nah, ini gue dapat yang versi biasa. Versi yang drop itu lebih mahal. Di sini ya. Sebenarnya harganya tuh sama, cuman karena ya lu ngerti impor segala macem,
Jadi harga yang drop itu lebih mahal. Yang ini tuh cuman 550 seinget gue kemarin. Yang buat ini spesial karena simply suaranya memang sebagus itu. Lu bisa bilang ini on par sama harga berapaan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah mending lu ceritain dari mungkin soundstick-nya. Soundstick-nya dia tuh suaranya mellow banget. Dia bass, bukan tipikal bass yang cepet. Dia tipikal bass yang lambat, tapi bagus banget. Gimana jelasin ya? Gue rada susah jelasin ini bareng. Bass yang lambat tapi bagus banget. Bassnya lambat tapi bukan buat lagu dynamic berarti? Bukan buat lagu dynamic. Dia buat lagu-lagu pop, buat lagu-lagu jazz lagi. Buat ya pokoknya lagu-lagu kayak gitu ini bener-bener bagus banget menurut gue. Dan gue sampai hari ini masih dengerin ini terus. Gue belum nyentuh headphone gue yang lain selain ini. Gue di rumah ada beberapa headphone pamer. Headphone buat dengerin lagu lah. Ntar mungkin di part selanjutnya gue bawa. Kita masukin lagi. Kan banyak kan. Keyboard juga banyak banget gue lihat. Tapi nggak ada yang taruh di sini satupun. Oke. Jadi ini harganya 550.000 on ear, dan cara pakainya tuh dia sebenarnya begini apa ke bawah sih? Gini, di atas bener. Atas bener. Ya udah. Ini adalah portable. Masih bisa. Oh iya, dan ini padnya gue ganti. Jadi pad bawaannya itu tipis ya? Iya tipis dan kurang nyaman sebenarnya. Jadi gue ganti pad ini namanya Yaxi. Padnya namanya Yaxi. Harga padnya lumayan mahal. Berapa? Setengah harganya ini. 250.000. Iya. Berasa. 270.000 lah. PTSI, dan kalau ganti padnya ini menurut gue suaranya jauh lebih oke karena lebih tebal. Kalau ganti yang pertama nyaman, terus habis itu dia lebih laid back. Lebih laid back maksudnya lebih luas suaranya, lebih jauh lah. Suaranya tuh lebih jauh, terus bassnya juga nggak sebumi yang kalau pakai pad bawaan. Jadi lebih settle lah menurut gue. Tapi lu nggak ngerasa build quality ini cukup tipis gak? Kayak mau patah gitu? Iya benar. Untuk mungkin minusnya segi build quality karena tipis banget. Karena dia Sini dulu deh. Kalau misalkan dipegang tuh rasanya mau ringkih patah banget gitu. Memang. Ringkih banget. Cuman memang gue amazed banget sama suaranya aja. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bosan pakai in-ear gitu kan, bisa coba pakai ini. Ini bagus banget. Dan nggak terlalu norak juga kan sebenarnya. Ada warna lain lah, cuman karena gue suka warna-warni, jadi ya gue pilih. Masih bisa dibeli sampai sekarang? Masih banyak stoknya? Terakhir sih gue liat masih ada barang. Mungkin nanti gue akan coba beli. Oke, next. Ketiga termurah. Apa ya? Oppo Find X2 Pro, 18 juta. Bentar. Ini atau ini yang paling murah? Kayaknya ini lah. Ini 1.2. Sekarang nggak tahu, kayaknya harus 1,4 kali harganya. Naik ya? Iya. Ini 1 jutaan. 1.2. 112. Oh berarti murahan ini. Ya mungkin ya udah nih dulu. Ini ATH. Gue kasih lihat nih versi ancur. Ya versi aslinya. Versi ancur ya. Jadi kalau kalian pakainya udah lama, ini lama-lama kayak gini. Apalagi kalau kalian di ruangan-ruangan yang panas ya. Ini ngelotok semuanya, dan ini adalah insiden yang membuat headset ini harus terbalik ya. Ini cukup lucu, nanti kita bahas ya. Kalau nanti ada waktu atau mungkin di Instagram. Nah ini udah diganti-ganti ya. Ini versi punya gue lah. Ini sama M40X juga, cuman pad atasnya gue ganti, gue kasih kayak semacam sleeve gitu lah. Biar nggak ngelotok-ngelotok juga. Terus ya pokoknya biar awet aja. Terus juga padnya udah gue ganti pakai punya Brainwaves oval yang sheepskin. Yang ori. Ya yang ori, banyak bukan yang KW. Jadi banyak. Oke, kalau soundstick, lebih gue bisa bantu jelasin karena Audio Technica dari zaman M50, M40 tuh emang udah terkenal dengan flatnya dia. Iya, studio monitoring kan. Studio monitoring. Cuman kalau kita bandingin M40 dan M50 kan sebenarnya M50 lebih ke bass ya. Iya, bassnya lebih gede. Bassnya lebih gede di sana, dan dulu kan masih M50 doang kan, baru akhirnya ngeluarin M40X, M50S, X, terus ada F30X juga. Iya. Dan sebenarnya kalau menurut kita berdua tuh yang jauh lebih worth itu di M40X juga kan. Iya benar. Karena M50S waktu dirilis tuh 1,8. Iya benar, itu dari harga 1,5 dia cukup naik kan. Sekarang juga harganya 1,8an aja. 1,8, makanya kita bisa ngambil ini, habis itu bisa di custom dikit ya. Iya. Biar mirip sama M50X ya. Sebenarnya nggak mirip sama M50X sih. Jadi intinya yang gue rubah di sini tuh pertama padnya kan. Kalau padnya sendiri sebenarnya karena biar lebih nyaman. Karena kan lo tau pad yang itu kan tipis banget. Jadi kalau telinga gede tuh sakit banget. Jadi waktu pas gue diputer. Jadi pas gue beli ini, gue langsung ganti padnya ke Brainwaves Oval karena kepala gue gede banget dan sebenarnya si ATH-M series ini clampingnya sakit kan sebenarnya. Dia cukup sakit. Jadi kalau pakai pad itu udah itu sakit banget, makanya jadi waktu itu gue langsung ganti ke sini.
Nah ini gue pakai yang sheepskin, suaranya sebenarnya gue agak gue Nggak se-flat itu lagi? tetap Tetap flat? cuman bedanya kalau karena jarak antara driver ke telinga jadi makin jauh, jadi suaranya jadi makin jauh, ya kan. Terus habis itu lebih tipis lagi karena ya jaraknya juga makin jauh kan didengarnya. Terus menurut gua yang sheepskin ini sebenarnya menurut gua nggak seoke yang versi pleather, versi yang PU leather itu yang lebih murah sebenarnya, harganya kalau nggak salah 300 ribuan. Sebenarnya lebih murah jauh daripada yang sheepskin. Cuman karena gua waktu itu ngincer biar awet, karena sheepskin ini gue denger Lebih awet? Iya lebih awet ya, jadi gue milih yang si sheepskin ini gitu. Kalau misalkan soundstick tadi udah dijelasin flat ya suaranya, jadi kalau misalkan Kalau kalian suka pop kayaknya dan lagu-lagu top 40 kayaknya sebenarnya agak membosankan sih. Iya, Jadi karena mungkin bakalan lebih enak kalau pakai ini saya sekilas aja ya karena sudah rusak ya. Vio E07K Andes sudah discontinue. 800.000 gila-gilaan nih kualitasnya, cuma udah hilang. Hahaha. Gua masih punya tapi ya pokoknya kalau misalkan kalian pengen kalau misalkan kalian pengen si M40X ini lebih suaranya lebih berwarna, terus misalnya si S1000 juga kan suaranya flat juga. Membosankan juga. Ya kalian lebih baik pakai deck amplifier atau ya yang portable kayak gini juga oke. Ibaso. Ya itu ini mahal. kebetulan gue suka. Dari ya ayamnya sendiri. Jadi ini bisa bilang ya 1,4 juta. Enggak, sejuta harus 1,2. 1 juta ya? Lupa, 1,2 kayaknya. 1 juta sampai 1,1. 1,2. Ini padnya 600.000 ya, 1,8. Ini atasnya berapa? Murah cuma 100. 100.000, dia custom seingat gue yang oprek-oprek dalam 100 sudah 2 juta sama mic 2,3 juta. Saya tahu harganya ini, saya tahu. Iya, sampai hafal. Gue juga udah lupa. 2,3 juta untuk endok. Yeah. Tapi ya balik lagi. Terus ada ini, gue udah modif dampener. Dampener kemana lagi? Yang 100.000 itu bukan sih? Ya itu udah gue hitung. Itu. Jadi intinya kalau buat content creation mau suara paling flat ya udah take this, ini udah kayak paling starter pack lah. Yeah. Jangan M50X, M40X aja. Gitu. Lanjut. Ini barang too good to be true menurut gue. Yang sekarang harganya naik dari dulu. Yang sekarang harganya naik dan goib terus kan harganya. Ini barang too good to be true. Ini namanya Cooler Master MH752. Ini kalau anak-anaknya forum apa segala macam udah paham lah ya, seberapa hype-nya barang ini. Jadi ini barang kenapa bisa se-hype itu, sebagus itu, karena mungkin Anda bisa ceritakan. Sound stage-nya yang super duper luas. Anda lagi denger lagu Eagles Hotel California, gitarnya bukan di sini, di ujung sana. Jauh banget, gue nggak paham. Dan imaging dia juga ya. Imaging dia juga bagus. Jadi mic juga sebenarnya bisa bilang udah biasa standar lah. Iya, udah. Maksud gue udah oke lah, udah di rata-rata. Jadi sebenarnya udah menjadi sebuah starter pack buat main game, game FPS, dengar musik, all around, desain juga nggak norak, ngebikin si MH752 ini menjadi rebutan semua orang. Ya, termasuk gue pribadi juga meskipun sudah punya headset sana sini, tapi gue tiap hari tetap pakainya ini. Iya. Karena dia selain suaranya bagus banget, dia nyaman banget kan. Jadi juga. Bisa ditarik panjang, terus clampingnya nyaris nggak ada gitu. Hampir nggak terlalu berasa. Hampir nggak berasa. Jadi kalau misalkan kita pakai, ya udah stay aja kayak kita nggak berasa pakai headset sama sekali. Gitu. Lo ini juga lo pemakaian udah lama? Ini gue udah pakai dari 2018 akhir. 2 tahun dan padnya masih nggak ada masalah sama saya, masih mulus. Masih mulus dan punya gue fine-fine aja. Ini tiap hari gue pakai. Meskipun nggak ngelotok sama saya. Ini belum ganti? Belum ganti. Meskipun gue udah pakai PC 37X, gue udah pakai G Pro X. Ya ini tetap juara buat gue lah. Maksud gue untuk di harga 1,4 ya sekarang. 1,4, 1,2 sih ini too good to be true menurut gue suaranya. Ya inilah. Pokoknya kalau kita killernya udah kita pasti selalu jawab ini lah kalau 1,4. Jadi ya karena adanya barang ini sepertinya headset gaming lain agak sulit untuk direkomendasikan. Kecuali Anda maunya besi. Ya, kecuali Anda mau build quality-nya agak nggak plastik. Anda mau memang RGB. Ya, kecuali Anda mau RGB, mau build quality-nya bagus ya. Anda nggak mau Cooler Master. Ya, Anda nggak mau Cooler Master, maunya saya mau brand gaming lain, saya maunya ini. Nggak bisa. Oke, untuk menutup. Sebenarnya ada artis satu wireless ya di sini ya. Ini juga salah satu yang terbaik untuk masalah wireless gaming headset. Yeah. Cuman ini nanti harus gue masukin ke review. Dia mungkin masuk ke part 3, part 4 lah. Karena nanti bakal spoiler, jadi nanti aja.
Ini artis satu wireless, jadi kita keluarin. Ini barangnya dia sebenarnya. Sony WH-1000 SM3 yang saya dapat dengan harga 3,2 juta saja. Sekarang harganya juga segitu kan? Betul, tapi saya dapatnya di Desember kemarin. Sudah Desember bulan. itu harganya 5 Masih juta. 4, masih start di 4, 4 juta. Ini gue dapat dari lelang sih. Jadi ini adalah WH-1000 SM3. Ini maksud gue Ini harusnya udah cukup mainstream hampir sih. semua orang di dunia, even tech YouTuber luar, itu tahu kalau ini udah best ANC headphone. Iya. Best ANC wireless headphone. Dan dia hari ini baru ngeluarin, kemarin dia baru ngeluarin SM4 dengan beberapa AI baru dan katanya ada improve sound quality, tapi nggak terlalu peduli karena emang kayaknya nggak sebesar. Minor sih, kayaknya minor. Nggak sebesar itu difference-nya. Ini nyaman, clamping gue hampir nggak berasa. Juga, hampir sama kayak ini sih feel-nya. Hampir sama, padnya juga pada tebel-tebel ya. Ini gedenya bisa segini. Kalian bawa ke bandara juga auto asik gitu gayanya gitu kan. Kayak orang kalau udah tahu tuh kayak, asik nih audio abis. Iya, terus naik pesawat juga ada ANC, jadi nggak akan dengerin suara mesin pesawat sama sekali. Kontrol semua touch control, jadi kayak atas, kanan, bawah segala macam itu bisa dilakuin. Kalau sound signature, karena tadi si Luis udah denger, gue kasih ke dia aja. Sound signature gue sebenarnya agak lupa. Kayaknya seinget gue dia agak V-shape suaranya. Agak V-shape. Tapi seinget gue ya. Dominannya itu di bass. Bassnya itu kayak, bassnya oke banget. Kalau kalian bisa dengerin lagu apapun, di headset apapun, kalau kalian kesini itu kayak, yang tadi bassnya nggak ada. Gue selalu ngerasain hal itu sih. Bassnya cukup gede tapi bagusnya dia nggak bloomy. Dia suaranya nggak menyebar di sekeliling kalian. Bassnya masih gitu. bulat ya di sana juga. Nah itu yang ngebuat mungkin salah satu kenapa. Cuma mungkin memang selera sih, ada orang yang suka bassnya bloomy kayak M50X gitu. Ini enggak sih. Tapi kalau kita ngomongin harga sebenarnya kalau 3,2. Oke, bagus banget harga. Maksud gue kalau lu main kabel masih banyak pilihan betul, kan. Cuman karena dia pertama wireless, dia ANC juga, bisa NFC juga. Kalau kalian mau denger lagu tuh tinggal tap begini. Kalau kalian mau denger NFC tinggal tap, udah langsung connect, nggak usah ribet lagi. Betul. Jadi ini akan menjadi penutup dari Rapid. Rekomendasi pengerus penguras rekomendasi penguras isi dompet. Dan sekalian ini tempat gue ngobrol juga lah sama Luis. Kalau kemarin kan kita bahas custom keyboard. Mungkin nanti gue akan suruh Luis bawa custom keyboardnya lagi. Ya boleh. Dah itu aja. Nanti kedepannya masih banyak ya. Kita masih punya yang nggak kelihatan sih dari second cam aja. Ada artis satu wireless, ada G Pro, masih ada TWS yang banyak banget di belakang sana. Headset yang dipakai anak-anak semua mungkin nanti akan kita coba bahas. Mungkin kenapa dia bisa di harga segitu juga. Mungkin nggak sekedar rekomendasi ya. Kita bisa diskusi. Ya itu aja untuk konten Rapid yang pertama. Terus kritik dan saran di bawah karena ini konten pertama. Menurut kalian apa yang perlu diimprove, apa yang perlu lebih dibahas, apa yang perlu nggak dibahas, dan selain headset dan headphone kita perlu bahas apa dulu, mouse dulu kah atau mousepad dulu. Yang penting jangan suruh saya bahas PC sama laptop ya. Saya tidak mau masuk ke dunia itu lagi. Karena sudah ada Cranky Tech. Ya, jangan lupa untuk subscribe ke Cranky Tech. Jangan lupa juga untuk follow Luis karena dia sekarang udah jadi selebgram ya. Temennya Kevin Chok sekarang. Temen Kevin Chok ya. Dikit tuh. Baru kenal. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys. Bye-bye.